Assalamualaikum. Ayah bunda, apakah sudah tahu bahwa setelah dinyatakan sembuh dan negatif dari COVID-19, seorang anak juga sangat rentan mengalami gejala-gejala long COVID-19. Karena itu, sebagai orang tua, kita juga perlu mewaspadai gejala-gejala yang berkelanjutan atau long COVID-19 ini. Yuk, kita simak videonya. Kita cari tahu apa itu long COVID-19, kemudian gejala-gejalanya apa saja, sehingga orang tua dapat mengantisipasi kondisi ini dengan baik. Tapi jangan lupa ayah bunda like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Apa itu long COVID-19? Long COVID-19 atau long haul adalah suatu kondisi ketika seorang anak telah dinyatakan sembuh melalui hasil tes COVID-19 yang negatif, tetapi masih merasakan gejala COVID-19 hingga beberapa waktu. Gejala yang dialaminya bisa dirasakan dalam durasi waktu yang cukup panjang, misalnya bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Meskipun gejalanya hampir serupa dengan COVID-19, tetapi kenyataannya long COVID-19 ini sudah tidak menular lagi dan gejalanya dirasakan lebih lama dibandingkan dengan COVID-19. Riset membuktikan bahwa sekitar 15-60% anak-anak penyintas COVID-19 bisa mengalami long COVID-19. Penyebab long COVID-19 baik pada anak-anak maupun dewasa itu belum diketahui dengan pasti. Tetapi ada beberapa faktor risiko seperti daya tahan tubuh yang lemah dan terlambatnya mendapatkan pengobatan COVID-19. Long COVID-19 bisa terjadi pada anak yang sebelumnya menderita COVID-19 gejala ringan atau tanpa gejala. Namun, dalam kebanyakan kasus, anak dengan gejala COVID-19 ringan itu lebih sering mengalami long COVID-19, bahkan bisa dengan keluhan yang lebih parah. Beberapa penelitian menyatakan bahwa long COVID-19 pada anak bisa terjadi selama sekitar 30-120 hari setelah anak dinyatakan pulih dari penyakit ini. Karena itu, orang tua sangat perlu untuk memperhatikan kondisi anaknya walaupun telah sembuh dari COVID-19. Gejala-gejala long COVID-19 pada anak bisa berupa demam, batuk-batuk, kelelahan, sesak nafas, nyeri sendi dan otot, kemudian nyeri dada, anosmia atau kehilangan penciuman, palpitasi atau dada berdebar-debar, masalah pada lambung, misalnya mual, dan perut kembung. Kemudian bisa juga terjadi kurang nafsu makan, insomnia atau kesulitan untuk tidur, ruam kulit, rambut rontok, bahkan gangguan psikologis seperti sulit konsentrasi, gelisah, cemas, dan depresi. Gejala yang ditunjukkan oleh anak yang mengalami long COVID-19 ini bisa berbeda-beda. Ketika gejala tersebut muncul, anak juga bisa merasa tidak tertarik atau enggan untuk beraktivitas seperti biasa dan kesulitan untuk mengerjakan tugas sekolah. Long COVID-19 pada anak terkadang bisa menyebabkan masalah kesehatan yang lebih berat, yaitu Multisystem Inflammatory Syndrome in Children atau disingkat MISC, yaitu peradangan berlebihan dengan keterlibatan banyak organ pada pasien anak yang sebelumnya telah terbukti menderita COVID-19. Walaupun MISC ini jarang terjadi pada anak, tetapi kondisi ini sangatlah berbahaya dan haruslah diwaspadai. Menurut keterangan para ahli, MISC ini dapat terjadi setelah 4 minggu seorang anak terkena COVID-19. MISC dapat mengakibatkan peradangan pada banyak organ, sehingga mengakibatkan kerusakan pada organ jantung, ginjal, pembuluh darah, dan organ-organ lainnya yang dapat membuat beberapa anak sangat sakit dan membutuhkan perawatan segera. Tanda dan gejala dari MISC yaitu demam yang bisa berlangsung lebih dari 3 hari, kemudian mengalami 2 gejala penyerta diantaranya merasa sangat lemah atau pusing, mata merah atau konjungtivitis, adanya ruam atau bintik-bintik merah, bercak atau adanya benjolan, kemudian adanya pembesaran kelenjar getah bening, masalah pencernaan seperti nyeri perut, diare, atau muntah.
Kemudian adanya kemerahan pada lidah dan bibir, sangat mengantuk atau bingung, kemudian adanya peningkatan tanda inflamasi atau peradangan. Gejala-gejala ini mirip juga dengan penyakit Kawasaki. Bagaimanakah sikap orang tua untuk mengantisipasi bila anaknya terkena long COVID-19? Jika orang tua mendapatkan si kecil mengalami gejala-gejala long COVID-19 ini, yaitu segeralah periksakan ke dokter. Untuk mengetahui kondisi si kecil, biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan tambahan, seperti tes darah, tes swab antigen atau PCR, dan foto ronsen dada. Setelah terdiagnosis mengalami long COVID-19, dokter biasanya akan memberikan obat-obatan sesuai dengan kondisi anak. Jika anak mengalami gejala long COVID-19 yang ringan, dokter akan memberikan obat-obatan untuk meredakannya, seperti paracetamol untuk meredakan demam dan nyeri atau obat batuk untuk mengatasi batuk si anak. Perlu diperhatikan pada orang tua agar melakukan manajemen diri pada seorang anak. Disarankan agar orang tua mendeteksi denyut jantung anak dan saturasi oksigen harian anak. Perhatikanlah pola makan, pola tidur, dan membatasi pengonsumsian makanan atau minuman yang mengandung kafein. Anak juga harus diberikan lingkungan yang terbaik pada proses pemulihan, kemudian pemberian gizi yang seimbang, serta kecukupan vitamin dan mineral, terutama vitamin C, D, dan zinc. Pastikan anak mendapatkan istirahat yang cukup agar kondisi kesehatannya semakin membaik. Ibu juga bisa mengajak anaknya untuk berjemur di pagi hari dan melakukan gerakan-gerakan ringan secara bertahap. Apabila gejala long COVID-19 pada anak itu bertambah parah atau sudah mengalami MIS-C, maka dokter mungkin perlu akan merawat anak di rumah sakit. Bagaimanakah pencegahan long COVID-19 pada anak? Hingga saat ini, cara yang terbaik adalah menghindari seorang anak dari infeksi virus corona. Oleh karena itu, ayah dan bunda perlu mengajarkan dan membiasakan si kecil disiplin menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Jika ayah bunda mempunyai anak yang berusia 12 hingga 17 tahun, segera berikan vaksinasi COVID-19. Demikian ayah bunda penjelasan saya tentang long COVID-19 pada anak. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kepada ayah bunda. Dan jika dirasakan bermanfaat, bisa ayah bunda bagikan kepada saudara dan teman-teman yang lain. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.